Apa sih itu hukum diplomatik dan hukum konsuler? Untuk mengetahui mengenai apa itu hukum diplomatik dan hukum konsuler, perlu bagi kita untuk mengetahui mengenai hubungan diplomatik dan hubungan konsuler. Hubungan diplomatik adalah hubungan yang mencakup mengenai kepentingan sebuah negara melalui hubungan tingkat pusat dengan memantau perkembangan politik di negara lain. Di samping itu, hubungan konsuler ialah hubungan antar negara pada tingkat daerah yang berfokus untuk memajukan beberapa aspek hubungan dengan negara lain yang meliputi aspek perdagangan, ekonomi, dan ilmiah dari kedua negara. Nah, dalam keterjalinan kesepakatan dalam hubungan tersebut, terdapat pihak yang memiliki hak yang dapat diklaim dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Hukum diplomatik dan hukum konsuler adalah hukum yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan dan menjamin hak dalam pelaksanaan tanggung jawab dari kedua pihak. Dalam konteks ini, hukum internasional menciptakan beberapa aturan tertentu. Di antara aturan-aturan tersebut adalah Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963. Ketentuan pada konvensi tersebut mengatur dan mencakup mengenai perlindungan diplomatik dan konsuler yang berguna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di negara lain. Hukum internasional menciptakan beberapa aturan tertentu. Di antara aturan-aturan tersebut adalah Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963. Ketentuan pada konvensi tersebut mengatur dan mencakup mengenai perlindungan diplomatik dan konsuler yang berguna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di negara lain. Setiap negara asing memiliki permasalahan hukum yang dapat mengancam keberadaannya, sehingga akan berdampak pada suatu masalah jika tinggal dan terjerat dalam negara tersebut. Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 dapat dijadikan payung hukum melalui peran perwakilan diplomatik dan konsuler. Salah satu tujuan dari konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh kepentingan negara pengirim dan penduduknya di negara penerima dalam batasan hukum internasional. Warga negara asing yang tinggal dan menetap pada beberapa negara tidak lepas dari ancaman yang bisa saja sengaja dijadikan sasaran asing atau secara tidak beruntung ikut terjerat dalam konflik yang terjadi, baik oleh ancaman kekacauan dalam negeri atau konflik bersenjata seperti pada konflik peralihan kekuasaan di Afghanistan oleh kelompok At-Taliban. Pada pertengahan Agustus 2021 lalu, seluruh penjuru dunia dihebohkan dengan peristiwa di Afghanistan, di mana kelompok Taliban kembali mengambil alih negara tersebut. Kelompok Taliban mampu menguasai beberapa distrik pemerintahan dan beberapa ibu kota di Afghanistan, termasuk penguasaan ibu kota Kabul dan perebutan istana presiden. Penguasaan kelompok Taliban tidak hanya berdampak internal antara kelompok di negara tersebut, namun juga berdampak luas terhadap hubungan bilateral Afghanistan dengan negara lain. Kekacauan di Afghanistan dapat digolongkan sebagai ancaman yang membahayakan status orang asing yang tinggal di Afghanistan, termasuk warga negara Indonesia yang saat itu dievakuasi oleh pemerintah Indonesia melalui pasukan TNI Angkatan Udara, yang mana berjumlah 26 orang, 7 orang asal Filipina, dan 2 orang warga negara Afghanistan. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan perlu diberikan perlindungan hukum, baik berupa perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum presesif. Perlindungan hukum ini khususnya diperlukan untuk memastikan keamanan warga negara Indonesia yang terancam keselamatannya dalam konflik ini, dan agar orang asing khususnya warga negara Indonesia di negara ini dapat terlindungi status hukumnya jika terjadi konflik serupa di kemudian hari.
Hukum internasional telah memiliki aturan untuk melindungi orang asing yang tinggal di negara lain. Aturan tersebut adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Ketentuan dalam konvensi tersebut mengatur dan mencakup perlindungan hukum diplomatik dan konsuler yang berguna untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada di negara lain. Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963 menjadi landasan hukum utama sebab permasalahan kemanusiaan dan penegakan hukum di luar kepentingan politik dibahas dan dimasukkan dalam Konvensi Wina tahun 1963. Ketentuan ini disebutkan lebih rinci pada pasal 5 ayat 1, yang mana apabila diterjemahkan menjadi untuk melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya serta perorangan dan badan hukum dalam negara penerima dalam batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Pasal 5 ayat 1 ini mengatur mengenai perlindungan terhadap warga negara pengirim yang khususnya adalah warga negara Indonesia yang sedang mendapat dampak dari akibat pengambil alihan kekuasaan di Afghanistan oleh kelompok Taliban. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari pelayanan yang sudah sepatutnya diberikan oleh pemerintah agar dapat memberi rasa aman bagi warga negara yang status dan kedudukannya terancam. Selain Konvensi Wina 1963 yang menjadi pedoman utama dalam kasus ini, Konvensi Wina 1961 khususnya pada pasal 3 ayat 1 huruf B dan C juga menyatakan bahwa suatu negara sejatinya harus dapat memberikan perlakuan yang baik kepada warga negara asing yang tinggal di negaranya sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Suatu negara yang memberikan perlakuan yang kurang berkenan atau kurang bagus terhadap warga negara asing dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Wina 1961 pasal 3 ayat 1 huruf B dan C ini memuat tentang hak perlindungan hukum yang bisa diklaim oleh warga negara pengirim atas kewajiban yang diemban oleh negara penerima guna memberikan kepastian hukum, bisa digunakan dan turut berperan dalam pelaksanaan negosiasi atau perundingan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan yang mana tengah mengalami konflik ambil alih kekuasaan oleh kelompok Taliban. Keberadaan pasal 5 ayat 1 Konvensi Wina 1961 dan pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina 1963 menjadi titik terang terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia yang turut mendapat dampak dari konflik tersebut. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Nah, pada perlindungan hukum represif terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu pertama, memberikan tindakan hukum kepada warga negara Indonesia yang turut menjadi korban dalam konflik ini. Meskipun permasalahan konflik tersebut telah usai dan warga negara Indonesia yang menjadi korban telah kembali ke Indonesia, perlindungan hukum tetap perlu dilakukan guna menjamin hak-hak warga negara Indonesia yang masih berada dan menetap di Afghanistan untuk tetap terjaga. Yang kedua, melakukan pendampingan serta negosiasi guna memperbaiki hubungan antar negara Afghanistan dengan negara Indonesia. Negosiasi menjadi alat yang paling mendasar terkait penyelesaian masalah. Yang ketiga, membuka ruang untuk berkonsultasi, memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban untuk turut andil dalam menyampaikan hal yang sekiranya perlu disampaikan, khususnya mengenai tindakan-tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Yang keempat adalah melakukan pengawasan dan rehabilitasi kepada warga negara Indonesia yang menjadi korban untuk dapat segera memulihkan kondisi mental. Yang kelima, melakukan kunjungan baik ke tempat rehabilitasi maupun kunjungan ke tempat tinggal para korban untuk memastikan keadaan serta memberi bantuan berupa penunjang kesehatan dan bantuan untuk kebutuhan pokok sebagai akibat dari kerugian yang dialami selepas meninggalkan Afghanistan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif yang dapat diupayakan adalah yang pertama, melakukan perundingan atau negosiasi terkait hak-hak warga negara Indonesia yang masih berada di Afghanistan. Yang kedua, membuat perjanjian bilateral antara Indonesia dan Afghanistan berupa hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak antara Afghanistan dan Indonesia sebagai upaya perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia ke depannya bila mana berada di Afghanistan. Perjanjian tersebut dapat dibuat berupa perjanjian tidak tertulis atau kesepakatan bersama yang menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional dan perjanjian tertulis yang nantinya dapat memberikan akibat hukum bagi yang melanggar.
Yang ketiga adalah Lembaga Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia atau WNI, pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler harus meningkatkan kerjasama dan menjaga hubungan dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga resmi internasional agar nantinya dapat mempermudah penyelesaian masalah serta memperoleh masukan dan saran kepada pemerintah Indonesia, khususnya perwakilan pejabat diplomatik dan konsuler yang berada di Afghanistan.